Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Elvania Estrella, NIM B11240121, kelas C manajemen pagi, hari Jumat pukul 8. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan mata kuliah agama Islam dengan tema larangan pernikahan beda agama dan nikah mut'ah. Sebelumnya saya berterima kasih dengan Bapak Muhammad Lia Ulami SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam yang memberikan arahan, materi, serta bimbingan dalam penyusunan makalah ini. Latar belakangnya adalah pernikahan adalah upacara yang sakral dan signifikan bagi setiap penganut agama. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Suami dan istri harus saling mendukung dan memenuhi kebutuhan satu sama lain sehingga masing-masing dapat mengembangkan pribadi mereka guna mencapai kesejahteraan baik secara spiritual dan material. Untuk mencapai tujuan pernikahan ini, hubungan suami istri harus didasari oleh cinta dan kasih sayang, serta berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nikah mut'ah adalah tradisi yang diwariskan dari masyarakat pra-Islam di mana pelaksanaannya bertujuan melindungi perempuan dalam suatu suku. Nikah mut'ah atau dikenal dengan istilah kawin kontrak merupakan perkawinan dengan jangka waktu tertentu tanpa adanya wali maupun saksi. Imam Mazhab sepakat menetapkan untuk mengharamkan nikah mut'ah. Hal ini dikarenakan nikah mut'ah tidak sesuai dengan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Praktik ini mengalami berbagai perubahan selama masa pra-Islam. Kemudian tujuan dan manfaatnya antara lain: 1. Untuk mengetahui pengertian pernikahan. 2. Untuk mengetahui terkait penjelasan hukum Islam dan hukum negara mengenai larangan pernikahan beda agama dan nikah mut'ah. 3. Untuk mengkaji dampak sosial, budaya, dan psikologis dan pernikahan beda agama dan nikah mut'ah. Rumusan masalah adalah: apa saja hukum Islam dan negara yang mengatur larangan pernikahan beda agama dan nikah mut'ah. 2. Bagaimana dampak sosial dan budaya dari pernikahan beda agama dan nikah mut'ah terhadap masyarakat. 3. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan beda agama dan mut'ah di Indonesia. 4. Apa saja solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya ke pembahasan. Pertama, hukum Islam dan hukum negara. Diketahui bahwa salah satu fungsi pernikahan adalah untuk membina keluarga dan menghasilkan keturunan, dan itu hanya bisa terwujud dalam nikah daim, nikah biasa atau nikah selamanya. Sedangkan nikah mut'ah tujuannya hanya sekedar sebagai pelampiasan nafsu belaka, sehingga tidak sedikit para sahabat yang juga menyebut nikah mut'ah sebagai perbuatan zina secara terang-terangan. Sa'id ibni Mansur menyebutkan dalam kitab Sunnah bahwasanya Umar ibn Zubair telah melarang nikah mut'ah seraya berkata, nikah mut'ah adalah zina secara terang-terangan. Selanjutnya kedua, dampak sosial dan budaya. Dampak sosial lainnya, sebuah perkawinan yang tidak ideal dan tidak membuat suasana rumah tangga harmonis. Selain itu, kedudukan anak yang dilahirkan dari kawin kontrak dianggap sebagai anak luar nikah, dianggap tidak sah oleh negara sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Baca pasal 42 dan 43 BRTP dan pasal 100 KHI. Yang ketiga adalah faktor penyebab perkawinan beda agama. 1. Rasa cinta yang mendalam kepada kekasih. 2.
Komitmen pranikah untuk bersikap toleransi terhadap agama masing-masing pasca nikah. Ketiga, komitmen kebebasan anak dalam memilih agama. Yang keempat adalah solusi. Satu, menyatukan keyakinan dengan cara berkonversi agama. Dua, mengubah pengaturan perkawinan beda agama dalam undang-undang perkawinan dan undang-undang administrasi kependudukan. Tiga, mengakui pernikahan beda agama secara retrospektif. Terakhir adalah penutup. Untuk kesimpulannya adalah bahwa terjadi perbedaan pandangan terkait hukum nikah mut'ah oleh para tokoh. Diketahui bahwa mazhab Syiah adalah satu-satunya mazhab yang konsisten dengan argumentasi bahwa nikah mut'ah tetap berlaku hingga akhir zaman. Sebagaimana Imron bin Hasin mengatakan tidak ada riwayat ataupun ayat yang menghapus hukum mut'ah. Lihat kembali riwayat Imron di atas. Nikah mut'ah merupakan perkawinan yang dikerjakan dengan batas waktu tertentu. Menurut Wahab Az-Zuhaili, nikah mut'ah adalah akad nikah dengan jangka waktu tertentu karena seorang pria dapat menikahi seorang perempuan dalam sehari, seminggu, sebulan, dan seterusnya. Sekian makalah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.